Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatiannya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama Katarina Dia Ayu Sekarningrum, yang kedua ada Kurnia Ika Pratiwi, dan yang terakhir ada saya sendiri, Puja Kusumawati. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan sedikit tentang kodifikasi keracunan. Keracunan adalah masuknya zat kimia ke dalam tubuh yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Keracunan merupakan kondisi darurat yang sering terjadi, mengingat kondisi ini bila tidak segera ditangani akan menyebabkan kematian atau mengancam jiwa seseorang. Yang kedua, penyebab terjadinya keracunan. Zat yang dapat menyebabkan keracunan dapat berbentuk sebagai berikut. Zat padat dapat berupa obat-obatan atau makanan. Yang kedua ada gas atau CO2, dan yang ketiga ada cairan seperti bensin. Bagaimana seseorang dapat keracunan? Seseorang dapat mengalami keracunan dengan beberapa cara sebagai berikut. Tertelan melalui mulut, misal keracunan makanan, minuman, atau obat-obatan. Yang kedua, terhisap melalui hidung, misalnya keracunan gas CO2. Dan yang ketiga, terserap melalui kulit atau mata, misalnya keracunan seperti zat kimia, seperti itu. Yang terakhir, melalui suntikan atau gigitan, misalnya serangga yang berbisa seperti ular, kalajengking. Dan melalui suntikan dapat berupa suntikan obat. Yang selanjutnya yaitu ada gejala dan tanda keracunan. Yang pertama, riwayat yang berhubungan dengan proses keracunan. Yang kedua, penurunan respon. Yang ketiga, gangguan pernafasan. Yang keempat, nyeri kepala, pusing, dan gangguan pada penglihatan. Yang kelima, ada mual, muntah, dan diare. Yang keenam, lemas, lepuh, dan kesemutan. Yang ketujuh, ada pucat atau sianosis. Yang kedelapan, ada kejang-kejang. Yang kesembilan, gangguan pada kulit. Dan yang terakhir ada bekas suntikan, gigitan, dan tusukan. Kemudian untuk penata laksanaan keracunan sendiri itu yang pertama, penanganan sekitar trauma bila berhubungan dengan gigitan binatang. Yang kedua, penanganan penderita dan penolong terutama bila berada di daerah dengan gas beracun. Yang ketiga, keluarkan penderita dari area berbahaya bila memungkinkan. Yang keempat, ada penilaian diri. Dan yang kelima, bila racun masuk melalui jalur kontak, maka buka baju penderita dan bersihkan sisa bahan racun bila ada. Yang keenam, bila racun masuk pada saluran cerna, upayakan mengencerkan racun. Yang ketujuh, ada awasi pernapasan, terutama bila respon menurun. Yang kedelapan, ada bila keracunan terjadi secara kontak, maka bilaslah daerah yang keracunan dengan menggunakan air. Contoh keracunan atau poisoning. Yang pertama, dosis yang salah akibat suatu error. Yang kedua, kesalahan minum obat yang diberikan kepada pasien. Yang ketiga, overdosis. Yang keempat, obat sesuai resep tetapi diminum bersama alkohol. Yang kelima, obat sesuai resep diminum bersama obat OTC atau obat yang dibeli bebas tanpa resep dokter. Cara mengkode. Jika akan mengkode suatu keracunan atau reaksi terhadap penggunaan obat-obatan yang tidak sewajarnya atau salah dosis, maka kode keracunannya terlebih dahulu, baru kode manifestasinya. Contoh, sinkop akibat keracunan obat peptisida golongan organofosfat, maka langkah codingnya adalah: pertama, kita akan cari kata sinkop, kunci dalam indeks alfabetik yaitu R55. Yang kedua, keracunan peptisida golongan organofosfat dalam coding keracunan obat-obatan dan atau zat kimia, maka kita akan mencari kata kunci pada indeks alfabetik. Pada section 3, kita mencarinya pada huruf O untuk zat kimia organofosfat. Yang keempat, didapatkan kode keracunan organofosfat adalah T60.0, lalu kita akan cross-check ke volume 1. Maka, sesuai dengan kaidah coding keracunan, maka kode sinkop akibat keracunan obat peptisida golongan organofosfat adalah T60.0 dan R55. T60.0 untuk kode golongan obatnya dan R55 untuk kode penyakit sinkop. Oke teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.